Bawa semua emas Kertanegara ini, Anggareksa. Sekeping pun aku tidak ingin memilikinya. Dalam episode kali ini diceritakan bahwa Empu Anggareksa sedang resah karena kedua anaknya tidak mau meneruskan pekerjaannya sebagai empu pembuat senjata untuk kerajaan Singosari. Keresahannya itu beralasan karena kedua putranya tidak ada yang mampu atau mempunyai keinginan untuk menjadi seorang empu seperti dirinya. Si sulung, Arya Dwi Pangga, kerjanya hanya membuat puisi saja, sedangkan si bungsu Arya Kumandanu, dia hanya sering luyur tidak jelas. Rasa khawatir itu sebenarnya masuk akal, karena yang menghidupi keluarga mereka selama ini adalah dari penghasilan Empu Anggareksa membuat senjata untuk kerajaan Singosari. Singkat cerita, Empu Anggareksa dipanggil ke kerajaan Singosari untuk menghadap Prabu Kertanegara untuk mendapatkan hadiah atas jasanya membuatkan senjata untuk pasukan kerajaan Singosari. Jasanya yang tidak terkira itu, aku hanya bisa memberi hadiah yang nilainya jauh lebih sedikit dibanding rasa terima kasihku yang hampir tidak bisa diukur dengan angka. Lalu pulanglah Empu Anggareksa ke rumahnya dan memperlihatkan hadiah dari Raja Kertanegara kepada Arya Dwi Pangga. Dia juga bercerita ini juga berkat jasa kakak seperguruannya, yaitu Empu Ranubaya. Saat hendak membagikan hadiah dari Raja Kertanegara kepada Empu Ranubaya, ternyata hadiah itu ditolak mentah-mentah, karena bagi Empu Ranubaya, senjatanya dibuat selama ini hanya untuk membantu adik seperguruannya, yaitu Empu Anggareksa. Bawa semua emas Kertanegara ini, Anggareksa. Sekeping pun aku tidak ingin memilikinya. Dengan sedikit kesal, akhirnya Empu Anggareksa pulang ke rumahnya sambil membawa hadiah dari Prabu Kertanegara. Sesampainya di rumah, dia mencoba senjata hasil buatan kakak perguruannya itu, dan ternyata senjata buatannya masih kalah jauh dengan buatan Empu Ranubaya. Karena takut merasa tersaingi, akhirnya Empu Anggareksa melaporkan kakak seperguruannya itu kepada Prabu Kertanegara dan mengatakan bahwa kakak seperguruannya telah berkhianat kepada kerajaan Singosari. Karena murka atas laporan dari Empu Anggareksa, akhirnya Prabu Kertanegara menyuruh Ranggalawe bersama rombongannya untuk membawa Empu Ranubaya ke hadapannya. Saat akan istirahat, rombongan Ranggalawe bertemu dengan rombongan dari Tong Bajil. Akhirnya setelah konfrontasi dari kelompok Tong Bajil, pertarungan tidak dapat dihindarkan. Mereka bertarung dengan kekuatan masing-masing dan ilmu kanuragan masing-masing, sehingga membuat kegaduhan di tempat itu. Saat Ranggalawe sudah mulai mengeluarkan ajian utamanya, tiba-tiba datang Patih Gelang-Gelang, yaitu Patih Kebo Mundarang, yang menghentikan pertarungan kedua pendekar hebat tersebut.
Patih Kebo Mundarang akhirnya memohon maaf kepada Ronggolawe terkait perbuatan anak buahnya yang kurang ajar, dan dia mohon ampun agar tidak dihukum dan akan segera kembali ke kerajaan Kediri supaya segera selesai permasalahan ini dan tidak berkelanjutan. Karena sudah mengetahui kedatangan rombongan Ronggolawe dan pasukan Singosari, akhirnya Empu Ranubaya memutuskan untuk pergi, dan sebelum pergi dia membakar gubuknya supaya untuk menghilangkan jejak agar tidak diketemukan oleh pasukan Singosari. Pada saat pasukan Singasari berpencar mencari Empu Ranubaya, ditemukanlah Arya Kamandanu seorang diri, dan prajurit mengira bahwa dia adalah seorang pengkhianat. Setelah dihadapkan pada Ronggolawe, akhirnya diketahui bahwa dia adalah putra dari Empu Anggariksa. Empu Anggariksa pun kaget bahwa ternyata selama ini anaknya telah berguru kepada Empu Ranubaya, sehingga marahlah dia dan dia hendak mengajarnya. Empu Anggariksa tetap marah dan dia menanyakan keberadaan Empu Ranubaya. Tetapi Arya Kamandanu tetap tidak mau menunjukkan keberadaan Empu Ranubaya. Akhirnya Pranaraja marah dan menghajar Arya Kamandanu, tetapi ditangkis dengan ilmu Saipi Angin. Pada saat bertarung dengan Pranaraja, Arya Kamandanu mempraktekkan ilmu dari gurunya, yaitu ilmu Saipi Angin dan ilmu Naga Puspa, yang membuat Pranaraja kewalahan dan membuat Ronggolawe turun tangan. Setelah dikalahkan oleh Ronggolawe, akhirnya Empu Anggariksa mengusir Arya Kamandanu untuk tidak boleh kembali ke desa Kurawan dan tidak menganggap dia sebagai anaknya lagi. Sementara di kerajaan Singasari, pasukan dari Mongolia mengantarkan surat atas pengakuan kedaulatan kerajaan yang dipimpin oleh Kubilai Khan kepada Prabu Kertanegara. Tetapi Prabu Kertanegara sangat marah dan melukai utusan dari kerajaan Mongol tersebut. Panglima Mengci yang membawa surat dari Raja Kubilai Khan disobek wajahnya sehingga membuat dia terluka. Lalu rombongan pasukan Mongolia itu diusir dari kerajaan Singosari oleh Prabu Kertanegara sendiri. Setelah kembali dari istana Singosari, pasukan Mongolia mampir ke sebuah warung hendak istirahat sejenak sambil minum-minum. Di sana dia bertemu dengan Empu Ranubaya dan menantang untuk menunjukkan kehebatan senjata masing-masing. Setelah melakukan adu kesaktian dan adu pusaka, akhirnya pasukan Mongolia mengaku kalah dan mengaku kehebatan senjata buatan Empu Ranubaya.
Karena mengetahui keampuhan dan kesaktian senjata buatan Puranubaya, akhirnya pasukan Mongol tersebut menculik Puranubaya dan dibawa ke negaranya agar dapat membuatkan senjata di sana supaya bisa menaklukkan kerajaan Singasari. Saya mau di sini saja. Saya mau menunggu sampai guru pulang. Dia bilang guru telah dibawa oleh kapal dari seberang. Yang pelautnya bermata sipit. Itu orang-orang dari kita, Inaka.